Halo anak-anak, apa kabar kalian? Bu Sinta berharap kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat. Hari ini kita akan belajar materi teks cerita fantasi. Kompetensi dasar teks cerita fantasi adalah 3.3. Mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang didengar dan dibaca. 3.4. Menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Nah, lalu apa tujuannya? Nah, anak-anak, Bu Sinta berharap kalian bisa menjelaskan unsur-unsur cerita dan jenis cerita fantasi. Dan menyimpulkan struktur maupun kebahasaan dari cerita fantasi. Ya, apa anak-anak itu cerita fantasi? Ya, cerita fantasi, karangan yang menuturkan kejadian fiksi dan disertai dengan sesuatu yang bersifat khayalan, imajinasi, serta penuh keajaiban. Ya, anak-anak, berikutnya Bu Sinta akan menyampaikan ciri umum dari cerita fantasi. Ada keajaiban atau keanehan yang dialami, ya. Setelah itu ada ide cerita, alur. Ada menggunakan berbagai latar. Kemudian tokoh unik, tokoh ya, pelaku dari cerita tersebut. Misalnya sakti. Kemudian bersifat fiksi, ya, khayalan, tidak nyata. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, tidak baku. Kemudian jenis cerita fantasi itu ada 2. Yang pertama berdasarkan latar cerita, yang kedua berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Kita bahas berdasarkan latar cerita. Ya, di situ ada masa lampau, sejaman, dan masa yang akan datang. Nah, masa lampau berarti latarnya itu dahulu kala. Sedangkan sejaman menggunakan satu latar waktu yang sama. Ya, masa yang akan datang berarti masa depan. Seperti contohnya itu cerita atau Doraemon itu loh nak. Nah, itu kan juga menggunakan masa yang akan datang. Jenis cerita fantasi selanjutnya berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada total dan ada irisan. Untuk total, ya, berarti tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita tersebut tidak ada dalam kehidupan nyata. Sebaliknya kalau irisan, ya, sebagian cerita tersebut masih ada dalam kehidupan nyata. Ya, anak-anak,
Untuk mengidentifikasi unsur cerita, kita perlu belajar yang dinamakan unsur intrinsik suatu karya, cerita. Ya, unsur intrinsik itu ada 6. Ada tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, dan yang nomor 6 adalah amanat. Tema itu ide pokoknya, inti ceritanya, ya. Tema, kesaktian, persahabatan. Nah, seperti itu. Latar dalam unsur intrinsik itu ada 3. Ada latar tempat, waktu, suasana. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh itu orangnya, sedangkan penokohan adalah sifat, ya, watak, sifat atau watak yang dimiliki pelaku tersebut. Alur itu juga ada 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur apa anak-anak? Campuran. Sudut pandang. Apa ya itu sudut pandang? Nah, sudut pandang itu adalah dari pengarang. Sudut pandang yang dari pengarang. Sudut pandang itu ada 2. Orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama juga dibagi menjadi 2. Ada pelaku utama dan pelaku sampingan. Pelaku utama berarti di situ tokoh aku, ya. Tokoh aku masuk dalam cerita dan menceritakan dirinya sendiri. Nah, itu adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Kalau sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, ya, tokoh aku masuk dalam cerita. Namun, nah ada namunnya, banyak menceritakan tokoh lain. Sudut pandang orang ketiga. Waduh, ketiga, orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga itu ada 2. Ada terbatas dan serba tahu. Untuk terbatas, ya, tokoh aku tidak masuk dalam cerita. Pengarang, ya, pengarang tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui seluk-beluknya si tokoh. Nah, tetapi kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu, ya, pengarang mengetahui, ya, pengarang mengetahui seluk-beluk dari orang tersebut. Namun tokoh aku tidak ada di situ. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Pesan, ya, pesan yang ingin disampaikan. Itu adalah amanat. Ya, anak-anak, ini unsur intrinsik, ya. Jadi ada tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Berikutnya, dalam teks cerita fantasi, nah, ada yang dinamakan struktur teks, ya. Struktur teks itu adalah bagian-bagian dari cerita. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ada 3. Orientasi berarti dalam paragraf tersebut menjelaskan pengenalan tokoh, ya. Tokoh itu tentunya ada wataknya juga dan latar. Nah, sedangkan yang komplikasi muncul masalah hingga masalah memuncak, ya, yang ada di situ. Dan yang terakhir adalah resolusi, penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Ada struktur teks, ya, kemudian ada
unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks cerita fantasi yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti atau bisa disebut dengan pronomina. Ya, kata ganti itu ada kata ganti pertama, kedua, ketiga. Ada tunggal, ada jamak. Ya. Aku, saya, ku. Nah, itu adalah kata ganti tunggal, satu. Ya, sedangkan jamak kami, kita. Nah, lalu ada kata ganti kedua, ada tunggal kamu, Anda, ya. Jamaknya kamu semua, kalian semua. Kata ganti ketiga, tunggal ia, dia, beliau. Ya, ada akhirannya, itu orang ketiga, tunggal. Kata ganti ketiga jamak, mereka. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah latar. Nah, latar sama ya nak ya, dengan unsur intrinsik tadi, ada latar tempat, waktu, suasana. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung, ya, konjungsinya. Ada setelah, kemudian, ya, sebelum, ketika. Unsur kebahasaan selanjutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Berarti kaget, ya. Ada tiba-tiba, tanpa diduga, berarti rasa terkejut pada ungkapan tersebut. Selanjutnya, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, anak-anak, apa ya itu ciri-ciri kalimat langsung? Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip. Kemudian diakhiri dengan tanda intonasi final, intonasi berita. Apa saja itu? Ada titik, ada tanda seru, ada tanda tanya. Nah, penulisan kalimat langsung, ya, Bu Sinta akan memberikan contoh, nak. Kalimat langsung itu variannya ada 3. Ada kutipan pengiring, pengiring kutipan, kutipan pengiring kutipan. Mari anak-anak kalian lihat yang contoh ya. Di situ ada A, kutipan pengiring, B, pengiring kutipan, yang C, kutipan pengiring kutipan. Untuk kutipan berarti ada tanda petik di situ. Ya, pengiring tidak ada. Coba kalian lihat. A, tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu. Ada tanda koma, ya, kemudian tanda petik, spasi ada jaraknya, balasnya, diakhiri intonasi final titik. Yang B, ibunya berkata, koma, spasi ada jaraknya, tanda petik, ayo, itu memulainya menggunakan huruf kapital. Ayo, kita serang musuh itu dengan tongkat sakti ini. Ya, ayo. Berarti seruan, menggunakan tanda seru. Dan jangan lupa diberi tanda petik. Yang C, ayo, kita serang musuh dengan kesaktian yang kita punya. Sambungnya, nah di situ sambungnya itu adalah pengiring. Karena akan ditambahi lagi untuk kutipannya. Kita pasti menang. Nah, itu adalah contoh untuk kalimat langsung. Variannya ada kutipan pengiring, pengiring kutipan, dan kutipan pengiring kutipan. Ya, anak-anak, ya, penjelasan dari mengidentifikasikan
unsur cerita, tadi ada unsur intrinsik, kemudian struktur dan kebahasaan unsur cerita fantasi. Jadi, Bu Sinta berharap untuk kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Sinta sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.